Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Burhan Irfanda dari Irfanda Capital. Kali ini kita akan membahas kembali lagi dari bab 8 buku The Snowball Warren Buffett, yaitu biografi yang disetujui dan diprakarsai oleh Warren Buffett sendiri. Di bab 8 ini lanjutan dari kemarin kita sudah bahas bagaimana Warren Buffett menemukan visi hidupnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 1000 ways. Jadi tentang 1000 cara Warren Buffett untuk menghasilkan uang. Jadi seperti kita bahas kemarin, jadi Warren Buffett itu menemukan visi hidupnya setelah mengunjungi New York Stock Exchange atau Bursa Efek New York atau Bursa Saham New York. Kemudian Buffett melihat Atmall dilayani untuk bikin rokok tradisional atau rokok gulungan, dan itu menginspirasi Warren Buffett untuk bekerja atau berada di bidang saham agar dia sangat kaya sampai-sampai dia tidak harus melakukan hal-hal yang remeh-temeh. Nah, saat Warren Buffett pulang ke rumah, visi itu makin membara dalam dirinya. Jadi visi itu makin besar, yang kemudian ketika Warren Buffett itu ke perpustakaan, Warren Buffett menemukan sebuah buku yang berjudul 1000 Ways to Make $1000. Nah, $1000 ini mungkin kalau sekarang tidak terlalu ngefek ya, jadi tidak terlalu banyak, jadi sekitar 15 juta. Tapi dulu itu kalau dinilai sekarang itu lebih dari 60 kali lipat dari nilai dolar sekarang. Berarti kalau sekarang itu kalau dulu itu $1000, berarti sekarang itu sekitar $60.000. Jadi $1000 itu kalau sekarang sekitar $60.000 Amerika. Dan $60.000 itu kalau dirupiahkan sekitar 900 juta. Jadi ini adalah suatu buku yang menginspirasi orang untuk mendapatkan $1000. Dan Warren Buffett sangat suka sekali dengan buku ini. Jadi semua halamannya dibaca. Yang pertama yang di dalam buku ini adalah penjelasan tentang uang. Jadi ada bab judulnya cerita tentang uang. Jadi dan dari buku ini Warren Buffett itu mendapat pelajaran tentang compounding growth. Compounding growth sudah kita jelaskan kemarin, yaitu pelipat gandaan. Pelipat gandaan contohnya sekarang kita punya 100 juta, terus hasil investasi kita 10%, maka tahun depan modal kita jadi 110 juta. Jadi terus tahun depannya lagi, maka modal 110 juta bisa kita naikkan 10% lagi. Nah, jadi Warren Buffett itu ketika membaca buku ini, itu beliau langsung tercerahkan akan adanya compounding growth atau pelipat gandaan uang. Jadi di buku ini dijelaskan kalau uang $1000 terus diinvestasikan 5% selama 5 tahun, itu jadinya $1.600. Jadi di reinvestasi ya. Jadi hasil investasi ditambahkan ke modal, diinvestasikan lagi, itu lama-lama akan makin besar. Nah, kalau uang $1000 itu masih dibungakan atau investasinya 10%, dalam waktu 10 tahun jadi $2.600. Kemudian dalam waktu 25 tahun uangnya jadi $10.800. Jadi seperti itu, compounding growth sudah kita jelaskan di bab sebelumnya. Jadi Warren Buffett yang masih umur 10 tahun itu langsung, ini caranya. Ini caranya untuk menjadi kaya. Nah, dari buku itu Warren Buffett juga mendapat pelajaran untuk segera mulai. Jadi segera memulai untuk segera investasi, segera mengumpulkan uang. Kenapa? Karena compounding growth itu berhubungan dengan awal mulainya.
Jadi semakin awal memulai, maka nanti uangnya akan makin besar dan makin cepat. Kalau semakin lambat memulai, maka uangnya akan semakin lama kita dapatkan. Jadi Warren Buffett dari buku ini sangat masuk ke dalam dirinya. Seperti kita tahu, Warren Buffett sangat hobi mengumpulkan sesuatu, dan gara-gara buku ini maka visinya sudah jelas. Dia jadi fokusnya adalah mengumpulkan uang. Dari buku ini, setelah cerita tentang uang, terus Warren Buffett membaca satu persatu ide-ide, ada 1000 ide untuk menghasilkan $1000. Ada yang aneh-aneh, seperti contohnya jualan susu kambing atau ternak kambing untuk ngambil susu. Ada rumah sakit boneka dan lain-lain yang aneh-aneh, tapi juga ada yang mudah. Nah, Warren Buffett memilih mesin penimbang badan. Zaman dulu mesin penimbang itu ketika kita mau nimbang harus kita masukkan koin. Nah, jadi Warren Buffett beli satu mesin penimbang, dimasukkan ke barbershop atau tukang cukur. Kemudian ketika ada orang yang tukang cukur itu pengen menimbang badannya, maka dia tinggal masukkan koin. Jadi seperti itu. Dan hasil dari mesin penimbangnya itu, Warren Buffett berencana untuk membelikan mesin penimbang lagi, mesin penimbang badan lagi, gitu. Jadi hasil dari satu mesin digunakan untuk membeli mesin penimbang badan lagi. Terus di tahun 1941, Warren Buffett itu ngomong ke temennya, yaitu Stu Erikson. Jadi ngomong ke Stu Erikson, teman SD-nya, teman akrabnya, kalau Warren Buffett akan punya uang $1 juta di umur 35 tahun. $1 juta di saat itu berarti sekitar, kalau sekarang $60 juta. $60 juta berarti sekitar 900 miliar di umur 35 tahun. Jadi itu suatu angka yang sangat besar, bahkan di Amerika saat itu. Karena di tahun itu 1941 itu Amerika sedang perang, sedang dalam masa perang, sedang ekonominya sedang tidak bagus karena ada perang dunia kedua. Terus di musim semi 1942, Warren Buffett itu sudah mengumpulkan uang $120 dari berbagai jualannya, berbagai bisnis yang ditekuni, seperti kemarin jualan permen karet, jualan Coca-Cola, jualan koran, jualan bola golf dan lain-lain. Jadi di musim semi 1942, Warren Buffett itu sudah punya $120. Nah, $120 ini berarti kalau nilai sekarang sekitar dikali $60. Suatu jumlah yang besar untuk anak umur 11 tahun. Jadi seperti itu, bab 8, 1000 ways to make $1000. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.